Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah, insya Allah pagi ini akan membahas sedikit ilmu yang cukup penting bagi kita, membutuhkan fokus karena ini landasan, ya, kaidah. Apa saja dosa-dosa besar dan kenapa kita harus menjauhinya? Dan apa perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar? Insya Allah kita pelajari hari ini. Baik, silakan dibuka ya akhwat, hadis ke-27. Monggo Ustazah Afgan boleh dibantu dibacakan. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu Jumat hingga Jumat berikutnya dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah kalau dosa-dosa di antaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Baik, Ustazah Afgan, sedikit saya tadi apakah saya salah dengar atau mungkin apa yang terjadi ya? Tadi saya dengar dengan baca mukaffiratu lima bainahunna, benar nggak? Nggak di tempatnya dengan 5 ada lemnya. 5 di situ 5. Baik, kalau di kitab yang dibagikan ya teman-teman tidak ada lamnya kan? Coba dilihat, nggak ada ya? Baik, kalau kita mengacu di kitab Sahih Muslim ya, maka di sana tidak ada lamnya, ma bainahunna. Di as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna. Ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Ya, kalau kita lihat dari rujukan di Sahih Muslim. Baik, hadis ini di Sahih Muslim tertera di nomor 233. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, ini mohon untuk diperhatikan. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kata beliau, salat 5 waktu, as-salawatul khamsu. Salat 5 waktu yang kita biasanya kerjakan, yaitu salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat ke Jumat berikutnya. Khususnya untuk kaum laki-laki dan juga diperbolehkan untuk kaum wanita. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan puasa bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Maka salat 5 waktu, puasa Ramadan, salat Jumat, jika dilakukan dengan istiqomah, maka amalan-amalan ini menjadi sarana
untuk dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat. Ingat syaratnya apa? Syaratnya kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Artinya yang dimaksud dihapuskan dosa dalam hal ini ketika seseorang puasa Ramadan, ketika seseorang salat Jumat, ataupun ketika seseorang dia salat 5 kali dalam sehari, maka yang dihapus hanyalah dosa-dosa kecil. Karena di sini ketika dia meninggalkan dosa besar, maka seyogianya kita sebagai orang-orang beriman mengetahui apa definisi dosa kecil, apa definisi dosa besar. Mana yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ibu-ibu? Dosa kecil dulu atau dosa besar dulu? Dua-duanya ya. Jadi di dalam agama kita ini, kalau kita sudah menghindari dosa besar ya, maka otomatis dosa kecil dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menghindari dosa kecil, maka dosa besar belum tentu Allah hapuskan. Bisa dipahami ibu-ibu? Jadi di dalam agama kita kalau kita sudah menghindari dosa-dosa besar, kita sudah tahu nih, dosa besar itu misalnya berzina, membunuh, meminum minuman keras, berjudi, itu dosa besar. Contoh misalnya menuduh wanita-wanita muslimah baik-baik dengan tuduhan yang keji, itu dosa besar. Kalau kita sudah menjauhi dosa-dosa besar, maka otomatis sudah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita, otomatis. Tapi tidak kebalikannya. Kalau kita menghindari dosa-dosa kecil, dihindari itu. Misalnya kita menundukkan pandangan. Nah, itu kan ketika kita mengumbar pandangan kita itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil. Ketika kita sengaja tidak menepati janji, ya, dan masih banyak lagi dosa-dosa kecil. Atau misalnya kita selain nanti dosa besar, maka ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, belum tentu dosa besar kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalnya Mbak Ola puasa Asyura, kan biasanya gitu ya. Puasa Arafah, itu kan biasanya ada bonus tuh. Dihapuskannya dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang, begitu ya. Maka yang dimaksud penghapusan dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, kenapa? Karena dosa besar tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya bertaubat. Kalau dosa kecil bisa dihapus dengan apa? Dengan meninggalkan dosa-dosa besar atau dengan melakukan berbagai macam amalan yang di situ ada bonus Allah menghapuskan dosa-dosanya. Sampai di sini bisa dipahami ibu-ibu? Ya. Jadi kalau misalnya ada perintah nih, barang siapa gitu kan ya, yang dia berpuasa apa misalnya, kemudian dihapuskan dosanya. Yang dimaksud dihapuskan dosa itu dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu ketika kita ingin dihapuskan dosanya Allah, maka harus bertaubat. Oke, sekarang yuk kita cari tahu apa perbedaan dosa kecil dan dosa besar. Oke, kata para ulama, saya nukilkan di dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab Kabair ini kitab yang sangat luar biasa ya akhwat. Masya Allah, Kabair itu artinya adalah dosa-dosa besar. Kalau teman-teman ada waktu, baca ya. Ada buku kutai, buku kecil, bukunya kecil ya, tidak ada syarahnya, hanya penjelasan sedikit saja, termasuk dosa-dosa besar. 70 dosa-dosa besar itu dibeli, ya dibaca. Kenapa? Agar kita tahu apa sih dosa-dosa besar. Karena terkadang kalau kita tidak mengetahui apa saja dosa besar, bagaimana kita mau menghindarinya. Jadi ketika kita belajar apa itu dosa besar, bukan untuk kita melakukan dosa tersebut, tetapi lebih dari itu untuk kita menghindar. Kitabnya namanya Al-Kabair. Siapa penulisnya? Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Silahkan boleh teman-teman. Atau mungkin di perpustakaan digital juga sudah ada ya, Al-Kabair. Baik, disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala bahwa
yang namanya dosa besar, disebut dosa besar itu yang pertama, jika di situ ada ancaman had, baik di dunia maupun di akhirat. Ada ancaman had itu ancaman, ya, baik di dunia maupun akhirat. Misalnya contoh, ada orang melakukan zina, maka ancamannya apa ibu-ibu? Di dunia. Di dunia dia dirajam. Di akhirat, orang yang melakukan dosa besar dan dia belum bertaubat kepada Allah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa dia tahta masyiat Allah. Dia ini termasuk orang-orang yang berada di atas kehendaknya Allah. Masuk neraka tapi tidak kekal di dalamnya. Paham ya? Jadi orang yang melakukan dosa besar ketika di dunia belum bertaubat, maka kata para ulama, ya, dimasukkan ke nerakanya Allah tapi tidak kekal, tidak selama-lamanya. Karena ada orang-orang beriman pastinya yang pernah melakukan dosa besar. Berbeda dengan perkataannya orang-orang Jahmiyah, firqah atau kelompok-kelompok Mu'tazilah yang mengatakan, atau Qadariyah atau Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar ini kekal di dalam neraka. Itu bukan. Ya. Jadi ini penting banget. Kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka, walaupun mereka pernah masuk ke dalam neraka. Jadi teman-teman kalau lihat di artikel, misalnya teman-teman lihat di internet, kemudian di situ ada definisi dosa besar. Dosa besar akan mengekalkan seseorang ke dalam api neraka. Maka hati-hati, itu adalah aliran yang sesat. Karena di dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya dosa besar tidak akan mengekalkan seorang yang beriman di dalam api neraka. Ya, ini kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Baik. Kemudian di antara dosa besar, ya, yang kedua di antaranya adalah apabila disebutkan kata laknat, la'ana. Apabila disebutkan dalam sebuah hadis kata laknat, maka biasanya kata para ulama ini termasuk dari bagian dosa besar. Jadi hati-hati. Kalau kita mendengar hadis Rasulullah SAW bersabda, la'ana seorang istri ketika dipanggil oleh suaminya, maka dia tidak menyahutnya, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat. Nah, orang-orang yang ada kata dilaknat, maka ini termasuk bagian dari amalan yang masuk dalam dosa besar. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, masih masuk dalam kategori kedua. Ada ancaman, yang pertama kan tadi ada had di dunia dan di akhirat. Yang kedua ini ada kata laknat. Masih dalam yang kedua. Yang kedua lagi, di situ ada kata yang tertera nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata nar, ya. Orang yang melakukan dosa besar, misalnya riba, maka di situ ada tuh kata-katanya, misalnya Allah memasukkan ke dalam api neraka. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa ketika seseorang itu mengetahui adanya sebuah dalil yang menyebutkan dinafikannya kesempurnaan iman dari orang yang melakukan. Jadi di situ tuh ada misalnya laisa min kamalil iman, imannya kurang. Ya, itu berarti orang yang melakukan dosa tersebut imannya berkurang. Berarti kata para ulama ketika disebutkan kekurangan iman, tidak ada kesempurnaan iman di dalamnya, maka kata para ulama di situ itu adalah bagian dari dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu adalah orang yang dinafikan keimanannya, ya, kesempurnaan imannya dipertanyakan. Baik. Sebaliknya dosa kecil, ya, definisinya adalah sesuatu yang tidak mendapatkan hukuman khusus di dunia dan di akhirat dan tidak menyebabkan pelakunya masuk neraka. Kalau tadi kan dosa besar kan ada ancaman masuk neraka ya ibu-ibu ya. Kalau dosa kecil enggak.
atau dalam bahasa Arabnya madunal haddain. Jadi tidak diancam untuk masuk ke neraka, juga tidak mendapatkan hukuman khusus di dunia maupun hukuman khusus di akhirat. Namun demikian, kita tidak boleh yang namanya meremehkan dosa kecil. Ya, karena tidak ada hukuman masuk ke dalam nerakanya Allah, akhirnya banyak orang meremehkan dosa kecil. Maka dosa kecil ketika diremehkan terus menerus, lambat laun dia akan menjadi besar. Diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada orang, ya akhwat, dia membawa lidi. Tahu lidi? Itu kan ukurannya kecil atau besar? Kecil. Tapi lidinya jumlahnya 1 juta lidi. Dikumpulkan, ya. Kira-kira bisa nggak 1 juta lidi ini dibakar, itu kira-kira nyala nggak tuh? Bahan bakarnya, lidi, nyala. Maka para ulama mengatakan jangan sekali-kali kita meremehkan dosa kecil, karena jika dosa kecil itu terus-menerus dilakukan tanpa dia stop, maka lambat laun dosa kecil ini akan menjadi besar. Ya, jadi kita sebagai orang beriman dilarang untuk membiasakan melakukan dosa-dosa kecil dan tidak boleh meremehkannya. Maka dari itu, dari sini kita bisa belajar bahwa yang namanya dosa itu dibagi menjadi 2. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dari mana kita tahu bahwa dosa itu dibagi menjadi 2? Dari firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an yang telah membedakan antara pelaku dosa besar dan dosa kecil. Contohnya di surat mana? Contoh ada di surat An-Nisa ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah, kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar, berarti kalau dosa besar ada dosa kecil. Kan nggak mungkin ibu-ibu disebutkan dosa besar kalau tidak ada dosa kecil. Kalau tidak ada pembagian dosa besar dan dosa kecil, Allah akan menyebutkan hanya dosa saja. Tapi di sini Allah menyebutkan khusus al-kabair, dosa-dosa besar. Maka kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah membedakan antara dosa kecil dan dosa besar, karena memang konsekuensinya juga berbeda. Baik. Kemudian yang kedua di Asy-Syura, dalam surat Asy-Syura ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Kata Allah, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Allah sebutkan. Ya. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kalau tidak dibedakan antara dosa besar dan dosa kecil, maka tentunya Allah tidak menyebutkan dosa besar sendiri, dosa kecil sendiri. Akan disatukan. Ya, tapi ini Allah menyebutkan berbeda. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar akan mendapatkan konsekuensi begini. Orang yang melakukan dosa besar, jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke dalam neraka, tapi tidak kekal selamanya. Dalam hal ini berarti kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Baik. Kemudian ada di surah An-Najm ayat 32 ya akhwat. Apa kata Allah? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali mereka yang melakukan dosa-dosa kecil. Ilal lamam itu kata para ulama, orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian dalam surah Al-Qamar ya akhwat, Al-Qamar ayat 53 kata Allah, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala dosa kecil maupun dosa besar semuanya tertulis. Lihat, siapa yang membedakan ada dosa besar dan kecil? Allah.
Dalam surah Al-Qamar ayat 53 Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar dan dosa kecil. Ya. Baik, kemudian dari sabda Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW beliau seringkali menyebutkan, di antaranya adalah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Maka Rasulullah menyebutkan ini. Dan Rasulullah juga mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Rasulullah, jauhilah 7 dosa-dosa besar yang akan membinasakanmu. Rasulullah menyebutkan. Artinya apa? Berarti ada dosa-dosa besar yang seharusnya kita jauhi. Apa saja di antara contohnya? Kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, ya jauhilah 7 perkara ini, karena 7 ini termasuk dari dosa besar. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah as-sihr, sihir. Sihir ini dosa besar ya akhwat. Dan sihir ini yang mendapatkan dosa besar bukan hanya dukunnya, bukan hanya peramalnya, tapi orang yang mendatanginya juga sama. Dia akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu hati-hati. Karena di negara kita ini yang namanya dukun itu terkadang namanya jadi dibagus-baguskan. Bukan lagi dukun, tapi biasanya disebut sebagai orang pintar. Orang yang bisa misalnya bekerja sama dengan jin, dia bisa menahan hujan, maka masyarakat kita akan mengatakan dia adalah orang hebat, bahkan diviralkan. Padahal sesungguhnya dia adalah kahin, dia adalah dukun, paranormal. Maka orang-orang yang melakukan sihir, baik yang melakukannya atau yang mendatanginya, maka semuanya terkena dalam bab dosa besar. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Orang-orang yang membunuh. Ya. Orang-orang yang membunuh ini adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, tidak termasuk dosa besar ketika dia membunuh di jalan peperangan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa aklur riba. Orang-orang yang memakan riba. Ini juga termasuk bagian dari pelaku dosa besar ya akhwat. Wajib bagi kita untuk belajar di hari-hari ini ya tentang apa-apa saja sesuatu yang masuk dalam kategori riba dan sesuatu yang tidak masuk dalam kategori riba. Itu harus kita pelajari. Contoh hal sepele, contoh. Mungkin ini banyak yang belum kita tahu. Contoh misalnya, teman-teman zaman sekarang kan ada aplikasi yang teman-teman tuh pakai untuk memesan makanan. Teman-teman pesan makanan, nah nunul. Teman-teman mendepositkan, ada uang yang dititipkan di situ. Ya. Kemudian setelah itu dari aplikasinya, bukan dari restonya, dia memberikan diskon. Karena teman-teman sudah memakai aplikasi ini, ada uang yang teman-teman masukkan ke aplikasi ini, kemudian biasanya kan menawarkan diskon. Harga makanan yang awalnya 50.000 jadi 25.000. Harga makanan yang awalnya 100.000 jadi 80.000. Begitu ya. Maka ketahuilah bahwa diskon tersebut masuk dalam kategori riba. Banyak yang belum tahu kan teman-teman. Kita ini kan emak-emak ini ya diantaranya adalah makhluk pengejar diskon. Gimana? Lumayan 20.000. Lumayan 30.000. Ternyata di situ ada riba. Jadi yang namanya riba itu kalau zaman dulu ya riba minjem di bank, minjem di rentenir. Itu riba udah jelas. Ya. Zaman sekarang itu subhanallah, aplikasi-aplikasi yang model-model seperti itu yang kita khawatirkan tuh masuk kategori riba tapi kita terus melakukannya. Ya. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk belajar kembali tentang apa saja dalam fikih kontemporer ini yang masuk dalam kategori riba. Teman-teman juga bisa belajar dari Ustadz Erwandi Tirmidzi, dari Ustadz Aminur Bait, dari Ustadz siapa lagi yang memang beliau fak di dalam ilmu masalah muamalah. Jadi penting bagi kita untuk belajar kembali, gitu ya teman-teman ya, insyaallah. Kenapa? Agar kita tidak masuk dalam dunia peribaan. Kenapa? Karena kita itu sekarang mikir diskon eman 20.000 kita ambil, diskon eman 30.000 diambil. Ya akhwat, menurut logika kita akan berhemat.
Tapi ketahuilah bahwa kita sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang kita kumpul-kumpulkan dengan berhemat, suatu hari Allah akan hancurkan. Ya. Jadi hemat menurut kita tapi tidak hemat menurut Allah. Paham ya, insyaallah ya. Apalagi ada tuh yang letter itu juga sama tuh. Tahu letter itu juga riba. Maka hati-hati. Perbanyak doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, di zaman fitnah hari ini ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya, karena fitnahnya luar biasa. Baik. Kemudian yang keberapa tadi? 4. Yang kelima, wa aklu malil yatim. Itu termasuk dosa besar. Memakan harta anak yatim. Dan anak yatim di dalam definisi orang-orang Arab itu mengatakan bahwa anak yatim ini adalah seseorang yang dia belum balik. Jadi kalau misalnya saya sudah tidak punya ayah saya sudah meninggal, saya tidak disebut sebagai yatim karena saya sudah balik. Ya. Yatim disebut ketika ada seseorang ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya dalam kondisi belum balik. Misalnya ada anak usianya 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya, maka ini disebut sebagai anak yatim. Baik itu ibunya ataupun ayahnya. Kalau di Indonesia ditinggal ayahnya yatim, ditinggal ibunya piatu. Jadi piatu itu adalah sebuah bahasa yang hanya dipakai di Indonesia Raya. Ya. Jadi kalau di sana sama, ya disebutnya sebagai anak yatim. Kemudian yang keberapa ya akhwat? 6. Wa tawalla yaumaz zahfi. Lari dari medan perang. Ya, jadi lari dari medan perang itu dari awal tuh sudah pengen ikut perang, sudah berangkat perang. Giliran mereka melihat musuh yang begitu besar, akhirnya lari ke belakang, mundur. Orang yang lari dari medan perang itu mereka telah melakukan dosa besar. Padahal Allah sudah memberikan kesempatan untuk berada di medan jihad. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang seharusnya dilakukan adalah berperang melawan musuh atau syahid, yang mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berperang tuh hanya 2 pilihannya, maju atau mati syahid. Tidak boleh belot, tidak boleh lari ke belakang walaupun sudah melihat musuh begitu banyak. Karena yang namanya peperangan di dalam Islam itu kaidahnya bukan banyak-banyakan orang. Ya, di perang Badar kalau kita lihat mana yang paling banyak? Musuh Islam atau kaum muslimin? Musuh Islam. Dan Allah memenangkan kaum muslimin atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, kita nggak akan pernah tahu ya kapan peperangan itu akan muncul lagi. Tapi yang jelas sebelum Nabi Isa diturunkan, sebelum Dajjal dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ada peperangan kembali. Pasti itu. Tinggal kita nanti masih hidup apa enggak gitu. Ya, jadi kalau nanti ada peperangan dan komando peperangan ini biasanya yang memerintahkan adalah pemimpin dari kalangan kaum muslimin atau seorang pemimpin yang memang dia disegani oleh kaum muslimin mengatakan ayo perang. Ya, tidak bisa kita sendiri-sendiri. Ya berjamaah, bareng-bareng. Ya. Baik, yang ketujuh adalah wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Subhanallah. Ini hati-hati dengan lisan ya akhwat. Apa yang ketujuh? Menuduh wanita-wanita muslimah yang baik-baik, ya, yang tidak pernah berzina tapi dituduh berzina. Teman-teman, di dalam Islam itu untuk menjaga kehormatan seseorang, maksudnya menjaga kehormatan seorang, itu sampai disebutkan kalau ada orang mengatakan dia berzina, maka dia harus mendatangkan saksi. Dan saksi ini harus melihat kondisi yang benar-benar real seorang laki-laki menggauli wanita. Ya, tidak kila wakal, bukan hanya sangkaan dan sangkaan, tapi jelas laki-laki dan perempuan ini melakukan hubungan biologis. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita ya akhwat dari perkataan kila wakal, karena saya khawatir terjadi dalam sebuah masyarakat, ya, adanya seorang wanita dan laki-laki yang mereka tidak berzina. Mungkin hanya laki-laki ini mendatangi seorang wanita di rumah, kemudian ada fitnah yang tertuju kepada wanita ini dan mengatakan, yang memfitnah ini mengatakan bahwa dia telah berzina. Kemudian kita ikut-ikutan nyebar-nyebarin, maka kita termasuk orang yang melakukan dosa besar.
Dan ketika ada berita-berita seperti ini, jangan kita ikut-ikutan share, jangan kita ikut-ikutan menyebarkan sebelum duduk perkaranya jelas. Paham ya? Jadi hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan lisan. Ya, karena yang namanya orang dituduh dengan macam-macam, difitnah dengan macam-macam tuh ndak enak. Nggih mboten? Kalau teman-teman misalnya ada yang memfitnah, enak apa enggak? Nggak enak. Sama orang lain juga nggak mau difitnah oleh kita. Orang lain juga nggak mau dituduh oleh kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita agar tidak mengatakan wanita muslimah yang dia bersih, yang dia menjaga kehormatannya, kemudian kita tuduh bahwa dia adalah seorang penzina. Ya, baik. Kemudian ya akhwat, di antara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya adalah uququl walidain. Uququl walidain ini adalah mendurhakai orang tua. Uququl walidain. Yang keberapa itu? Ke-8. Ya. Dan di antara dosa besar yang wajib kita jauhi adalah ketika kita, ini penting banget ya, sudah masuk dalam kategori wajib membayar zakat, tapi kita tidak mau membayarnya. Ini termasuk orang-orang yang terkena dosa besar. Contoh misalnya, Mbak Mei punya emas 1 kilo. Contoh, ini kan contoh. Uang emasnya itu sudah ditunda tuh, ya 1 tahun lebih. Maka harusnya terkena zakat enggak? Terkena. Ternyata contoh ya Mbak Mei, mohon maaf, Mbak Mei nggak mau bayar, ya misal, pengennya dikekepi aja tuh yang 1 kilo, ya. Maka dalam hal ini berarti panjenengan sudah terkena dosa besar, ya. Jadi hati-hati, teman-teman yang pada punya harta yang sudah diwajibi untuk membayar zakat dan sudah waktunya untuk bayar zakat, dikeluarkan, ya. Karena ini bagian dari dosa besar ketika kita tidak membayar zakat, terutama adalah zakat mal. Ya. Yang ke-10 adalah meninggalkan sholat. Tapi ini pun ya menjadi perdebatan para ulama. Meninggalkan sholat ini termasuk dosa besar. Tapi nanti perdebatan para ulamanya ini, apakah orang yang meninggalkan sholat itu masih dikategorikan sebagai seorang muslim atau sudah keluar dari Islam. Ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Meninggalkan sholat dengan disengaja, ada catatannya. Meninggalkan sholat dengan disengaja berarti dia tahu bahwa sholat itu wajib, sudah masuk waktunya tapi tidak mau sholat. Maka ini termasuk bagian dari orang-orang yang terkena dosa besar. Nah teman-teman, kalau misalnya ada orang ya, dia tahu bahwa sholat itu wajib, tapi dia meninggalkannya dengan keadaan waras, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak lupa, dalam keadaan tidak tidur. Dia sengaja meninggalkan, maka kata para ulama tidak ada qadha di dalamnya. Yang ada adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW seseorang untuk mengqadha salat, tapi yang dijelaskan adalah mengqadha puasa. Kecuali kalau teman-teman misalnya para wanita, contoh ya, ini contoh diantara contoh dalam kehidupan kita, teman-teman mendapatkan haid ya pukul 12:30 ya siang, 12:30 siang, dan ternyata kondisinya teman-teman belum sholat, padahal 12:30 itu sudah masuk waktu sholat. Maka duhur ini akan teman-teman qadha, sholat duhur yang ditinggalkan ini ketika teman-teman sudah dalam keadaan bersuci. Karena ini bagian dari kewajiban yang seharusnya ditunaikan, dan kita tidak berniat untuk meninggalkannya, ya kan? Kan misalnya kita haid, kita kan nggak punya niat, nanti saya nggak akan sholat duhur, kan nggak. Kita tetap mau melaksanakannya. Tapi apa? Tapi ternyata datanglah haid. Maka dalam hal ini wajib untuk diqadha. Kenapa? Karena kita tidak punya niat untuk meninggalkannya. Ya, jadi ini juga perkara penting. Kemarin ada yang bertanya jamaah kepada saya, jadi beliau meninggalkan salat ya dalam kondisi beliau sadar, maka apa yang harus dilakukan? Jadi yang dilakukan, walaupun ada ulama yang mengatakan adanya qadha. Caranya bagaimana? Salat duhur dulu, ya wajib, baru kemudian salat duhur 4 rakaat lagi, ya dengan niat qadha, tapi ternyata pendapat tersebut tidak kuat. Pendapat yang terkuat adalah tidak ada qadha di dalamnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak ibadah-ibadah salat sunnah. Di ibadah salat sunnah itu tujuannya apa sih teman-teman?
untuk nutupi itu loh, nutupi yang bolong, yang kita mungkin sholat wajib tapi nggak khusyuk, yang mungkin kita pernah meninggalkan sholat. Nah itu dia. Jadi perbanyak ibadah sholat sunnah. Yang ke-11, berdusta atas nama Rasulullah. Ini ngeri. Berdusta atas nama Rasulullah itu bagaimana? Contoh realnya menjauhi dosa besar diantaranya adalah berdusta dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh realnya ya akhwat adalah kita membawa nama Rasulullah dalam sebuah hadis, padahal Rasulullah tidak pernah beliau bersabda. Ya. Dan ini biasanya ditemukan dalam bab fadilatul amal, dalam bab fadailul amal, dalam bab keutamaan amal. Contoh misalnya, barang siapa yang memberitahukan kaum muslimin dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan dijauhkan dari api neraka. Pernah ibu-ibu dapat broadcastan seperti itu? Pernah, ada yang ngabuk-ngabuk ya Bu ya? Ketahuilah bahwa hadis tersebut tidak ada ya disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada. Itu berarti kan dusta atas nama Rasulullah. Kemarin yang ikut daurah mustalah hadis 2 hari sama Ustadz Hanan di Masjid Pogung Raya, tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis munqati', ya, mana hadis maudhu'. Ya. Kemarin ada yang ikut? Siapa yang ikut? Mbak Ola ikut. Hari Ahad kan ketemu dengan saya. Oh di YouTube, ya nggak apa-apa ya. Ikutnya di mana? Di YouTube, ya nggak apa-apa. Ya karena beliau kemarin ketemu sama saya hari Ahad di TPQ ya Bunaya ya. Baik, masya Allah, belajar ya akhwat. Kita tahu, oh ternyata ini hadisnya tuh hadis mungkar. Ya sudah, kalau itu hadis mungkar, hadis palsu, hadis lemah, tidak kita turut serta untuk menyebarkannya. Ya, hati-hati juga. Contoh misalnya hadis palsu ini banyak. Atau misalnya gini, barang siapa yang memberikan makan kepada anak yatim di bulan Rajab, bulan Muharram atau bulan Rajab, maka akan mendapatkan ini. Nah, ciri khas itu hadisnya palsu. Kalau disebutkan akan mendapatkan ini, wah udah itu. Ya itu kalau mendapatkan ini biasanya hadis palsu, walaupun tidak semuanya. Ya tidak semuanya. Jadi hati-hati, jangan kita membawa-bawa nama Rasulullah kalau kita tidak tahu hadis tersebut sahih atau tidak. Baik. Yang keberapa ya akhwat? Yang ke-12. Di antara dosa besar adalah ketika seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dia seorang muslim dan muslimah yang mengetahui hukum puasa Ramadan itu wajib. Jadi ketika seseorang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan padahal tahu hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Dan hari ini tuh banyak sekali kan teman-teman warung-warung yang buka, ya enggak? Di siang hari bulan Ramadan, padahal zaman dulu ya. Kalau ada warung buka di siang bulan Ramadan tuh pasti ditutupi loh teman-teman. Ingat enggak? Zaman kita SD dulu. Kan masih ada rasa malu tuh. Zaman sekarang, ya, orang di dalam rumah tidak berpuasa padahal dia adalah seorang muslim atau muslimah yang tidak ada udzur syar'i, tidak haid, tidak nifas, bisa memesan makanan lewat aplikasi. Dan zaman sekarang juga banyak rumah makan yang buka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada rasa malu. Gimana? Jadi memang subhanallah, kalau tidak ada iman di dalam hati seseorang ya akhwat, sangat-sangat mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita itu untuk merawat iman. Bagaimana caranya? Ya datang ke majelis ilmu ini. Ya, datangnya kita ke majelis ilmu itu dalam rangka merawat iman. Jadi yang dirawat itu bukan hanya kulit saja, ya. Jangan dihebohkan dengan skincare saja, tapi kita juga perlu yang namanya iman care, apa tuh ya? Jadi imannya dirawat gitu ya. Kenapa? Karena kalau iman ini tidak dirawat, lambat laun kita akan terus melakukan dosa dan maksiat dan waliyadzubillah akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? Yang ke-13. Minum minuman khamr atau minum minuman keras. Walaupun tidak sampai mabuk, jadi sedikitnya aja haram, apalagi 1 botol itu betul. Kan ada tuh di mana saya baca ya? Kemarin pas lagi rame-ramenya Jogja diserbu dengan outlet minuman keras, itu kan ada spanduk-spanduk tuh. Minum
sedikitnya saja haram, apalagi satu botol ya. Dan walillahil hamd ya akhwat, kita doakan ya. Terus kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang salih, yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dan semoga yang punya usaha outlet minum-minuman keras diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin ya akhwat, tidak ada yang tidak mungkin. Teman-teman pernah dengar ada seorang yang jelas-jelas ya, seorang pembunuh, ya pembunuh kelas kakap, ya pernah dengar nggak? Pemain narkoba, ya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditangkap di Nusa Kambangan, ya diasingkan di Nusa Kambangan, dan akhirnya dieksekusi ya, dibunuh, ya. Dan beliau sebelum dibunuh, beliau minta untuk diberikan kesempatan beliau salat dulu sebelum dibunuh dan sebelum ditembak ya. Dan ketika sudah ditembak, ada seorang wanita dari pegawai lapas itu mencium bau aroma yang sangat wangi, Masya Allah. Jadi seberapapun banyak maksiat dari seorang hamba, dari saudara kita, selama dia muslim, maka wajib bagi kita untuk mendoakannya, karena yang punya outletnya ini muslim ya. Jadi kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan beliau hidayah, amin. Baik, kemudian yang ke-15, berapa? 14 ya akhwat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang angkuh terhadap rakyatnya, atau dalam bahasa Arabnya al-imamul ghash li ra'iyatihi, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Ya akhwat, ada beberapa ulama yang mereka itu ketika hidup di dunia pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedzaliman dari pemimpin yang sedang memimpinnya. Di antaranya siapa? Siapa yang mendapatkan kedzaliman dari pemimpin? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk dan oleh pemimpinnya kala itu. Dan Imam Ahmad ya berpegang dengan sebuah prinsip bahwa Al-Quran ini bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah ya. Dan ketika itu Imam Ahmad mendapatkan siksaan, tapi Imam Ahmad tetap berpegang teguh dan tidak mencela pemimpinnya. Masya Allah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya akhwat, kalau ada seorang pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, maka yang pertama kali harus kita lakukan, yang pertama kali dan tidak boleh kita lupakan adalah mendoakannya. Ibnul Mubarak beliau pernah mengatakan, kalaulah aku tahu ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doaku, ada sebuah doa yang otomatis diijabah, maka kata Ibnu Mubarak, saya akan mendoakan pemimpin sebuah negeri. Saya akan mendoakan pemimpin negeri, terutama negeri kaum muslimin. Jadi sekarang kita jangan lupa mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan tentunya memiliki pemimpin ini jauh lebih baik daripada tidak memiliki pemimpin. Di sebuah negeri, yaitu akan lebih baik ketika memiliki pemimpin, seorang pemimpin walaupun mungkin pemimpinnya zalim, daripada tidak memiliki pemimpin sama sekali. Ya, kita terus doakan. Yang kedua adalah menasehatinya. Ya, ini caranya, dinasehati. Ya, datang seseorang yang menasehati pemimpin tersebut. Ya, ketahuilah wahai saudariku bahwa engkau itu telah zalim kepada rakyatmu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebiasaan para ulama. Imam Malik, beliau tidak takut datang ke seorang pemimpin yang kala itu menzalimi rakyatnya. Ya, Imam Malik mengingatkan dengan kematian, Imam Malik mengingatkan dengan sebuah pertanggungjawaban di akhirat, dan begitulah para ulama ya, mereka menasihati para pemimpinnya. Ya, jadi kalau teman-teman mau menulis surat terbuka untuk pemimpin, misal, terus diviralkan, ya nggak apa-apa, silahkan. Ya. Dan itu diperbolehkan. Dan ini adalah bagian dari ajaran yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi bukan membunuh pemimpinnya, bukan pula kita melakukan hal-hal lain yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Baik, yang ke-15, durhaka kepada orang tua sudah ya. Sombong. Nah, ini yang ke-15, sombong, berbangga, angku, takabur, ujub, ya sinonimnya itu ya. Sombong atau ujub atau takabur, ya. Ini adalah bagian dari dosa besar. Maka dari itu ya akhwat, kita perlu ya mengatakan pada diri kita, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Apa yang kita sombongkan? Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagi orang-orang yang sombong waliyadzubillah, ya disebabkan karena rusaknya hati, maka disinilah para ulama mengatakan kesombongannya bisa membawa kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ketika kita dititipi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan bahwa ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, melainkan ini semuanya karena Allah. Dan orang yang sombong itu adalah seseorang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disukai oleh sesama makhluk. Maka kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla hilangkan sifat sombong dari kita semuanya. Baik. Kemudian yang keberapa ya akhwat? Yang ke-16. Seorang budak yang lari dari tuannya. Jadi kan kalau budak itu di dalam Islam itu kan dia berada di dalam kekuasaan tuannya. Maka ketika dia belum dimerdekakan, hendaklah dia tetap dia nurut kepada tuannya. Ya, kalaulah misalnya ada yang memerdekakan, baru dia boleh untuk keluar dari rumah tuannya. Kemudian di antara dosa besar adalah, mohon maaf, liwat atau sodomi, atau laki-laki berhubungan biologis dengan laki-laki. Mencintai sesama jenis itu termasuk dari dosa besar. Dan hari ini sudah banyak orang-orang melakukannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, bahkan orang-orang yang menyukai sesama jenis terkadang sengaja diviralkan, gitu ya. Dan orang yang melakukannya tidak ada rasa malu, bangga dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan penting bagi kita untuk mendoakan anak-anak kaum muslimin ya akhwat agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan dari perbuatan liwat ini. Karena perbuatan liwat ini, sodomi ini akan menular ya kepada orang lain. Baik, kemudian di antara yang ke-17 terakhir ya. Kira-kira ya akhwat yang banyak, sebenarnya saya mau bilang ghibah, atau yang ke-17 digantilah ghibah. Nah, ini ghibah ini yang paling penting ini. Beserta kawan-kawannya, namimah. Nah, itu termasuk dosa besar. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari yang namanya ghibah ataupun dari yang namanya mengadu domba. Karena semuanya bagian dari dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan-lisan kita lisan-lisan yang senantiasa berzikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa dijauhkan dari dosa-dosa besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Dan nanti ya akhwat, kalaupun misalnya teman-teman mau belajar tentang dosa-dosa besar lebih dalam lagi, maka teman-teman sudah mulai bisa ya membaca-baca sedikit demi sedikit tadi yang bukunya Imam Ad-Dhahabi, dan mulai meniatkan meminta kepada Allah agar kita benar-benar ingin menghindari yang namanya dosa besar. Jadi kalau kita punya buku, ya sebelum kita membaca buku tersebut, maka kita niatkan, ya Allah jadikan buku ini buku yang bermanfaat. Ya Allah tolonglah hamba untuk bisa menyelesaikan buku yang ada di hadapan hamba ini dari awal sampai akhir. Karena ujiannya biasanya teman-teman atau kita senang membeli buku, ya buku satu belum habis sudah pindah ke buku lain. Ada yang model begitu? Banyak ya. Dan ini PR untuk kita semuanya. Maka dari itu kita minta tolong sama Allah, ya Allah, saya memohon kepadamu berikanlah kemudahan hamba untuk bisa membacanya dari awal sampai akhir, dan ringankanlah hamba untuk bisa mengamalkannya. Ya, karena tidaklah kita bisa membaca buku dari awal sampai akhir kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita bisa mengamalkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan, dan kita menghindari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita untuk menyemangati diri kita, meluruskan niat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah dicukupkan ya akhwat. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official.
menyingkap hikmah di balik sunnah.